ada banyak tentunya upaya-upaya yang kita lakukan, namun untuk penindakan ini memang sudah selalu kita sampaikan untuk pihak kepolisian, khususnya Polrestabes dan Polres Lawan, ya tindak tegas sajalah para pelaku yang saya rasa sudah sama-sama kita ya ketahui lah apakah kelompoknya ataupun basis-basisnya di mana, ini kan sudah diketahui sekarang. Tinggal tindakan tegasnya saja, ini yang selalu kita suarakan kepada kepolisian. Tindak pidana begal, geng motor, premanisme yang ada di wilayah Kota Medan maupun di wilayah Sumut. Yang kedua, tindakan para pelaku begal ini sudah sangat mengganggu, sudah sangat meresahkan masyarakat. Wajah pelaku begal disensorin, identitas dan seluruh data korban dipublishin. Cuak sukses. Oke semuanya, selamat bergabung di channel Kerah Biru Fishing. Sebelum mulai, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe Kerah Biru TV agar setiap waktu kita diisi oleh khazanah keilmuan. Begal di Kota Medan. Coba kalian pikir, siapa yang tidak tahu maraknya begal di Kota Medan saat ini? Bengis, bunuh, dan tidak kenal ampun. Realitasnya bahkan hal ini benar-benar merubah aktivitas kehidupan masyarakat. Ya, kehidupan masyarakat yang hidup di Kota Medan. Terkhusus di malam hari. Tercatat sampai 22 Juni, bahkan ada 140 kasus yang terlaporkan berdasarkan pers rilis Polrestabes Medan. Hingga sampai video ini dibuat pada tanggal 12 Juli 2023. Artinya, lebih banyak lagi kasus begal yang tercatat di kepolisian. Namun, berapa banyak kasus begal yang terjadi pula sayangnya tidak disampaikan birokrasi kepolisian agar ini menjadi informasi publik hingga pertengahan bulan Juli 2023 ini. Hal ini sebenarnya berguna untuk masyarakat agar masyarakat tahu tentang bagaimana perkembangan kondisi keamanan di Kota Medan saat ini. Apakah membaik atau justru semakin memburuk? Sebelum kita lanjutkan, coba kalian pikirkan sejenak di antara dua pilihan ini. Mana yang menurut Anda benar? Yang pertama, apakah karena maraknya fenomena begal yang terjadi saat ini membuat kepolisian harus melakukan pengembangan terhadap kinerja birokrasi kepolisian? Atau yang kedua, dikarenakan birokrasi kepolisian yang bermasalah dari awal sehingga fenomena begal ini menjadi marak terjadi? Coba kita pikir. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Apakah fenomena ini meledak tanpa sebab dan akibat? Tidak ada hal yang sifatnya terjadi begitu saja di luar hal yang naturalis. Ini adalah kegagalan birokrasi negara dalam mengolah hak hidup, dalam keamanan yang harusnya didapatkan oleh warga sipil. Jika negara tidak mampu melakukan distribusi kekayaan yang layak berdasarkan hak hidup untuk warga negaranya, maka hal itu jangan diperparah dengan kegagalan birokrasi negara untuk memberi rasa aman terhadap warga negaranya. Hal ini bukan tanpa argumen jelas. Coba kita lihat, jika saat ini pulang atau berkendara di malam hari di atas jam 10 malam, tampak jelas di beberapa jalan yang rawan akan begal tidak terdapat aparatur yang melakukan patroli masif dan penjagaan di area tersebut. Bahkan, harusnya bukan hanya daerah yang rawan saja, namun juga daerah yang berpotensi rawan.
dengan indikator mobilitas sosial yang sedikit, infrastruktur penerangan yang kurang memadai, dan area yang bukan dijadikan opsi utama pengendara. Tidak sedikit aparatur dari birokrasi ini secara kuantitas pegawainya, karena setiap tahun selalu ada pembukaan dan penerimaan di birokrasi tersebut, yang harusnya terdapat pembekalan pula secara kuantitas pegawainya. Solusi dari persoalan ini bukan hanya memberikan argumen bahwa begal kalau bisa dihukum mati, atau mempublikasi penangkapan pembegalan yang sampai membuat korbannya meninggal dunia atau dalam keadaan kritis. Jika hanya menjawab persoalan dengan cara itu saja, birokrasi negara hanya memberikan kenikmatan yang semu terhadap masyarakat. Melalui tontonan pers rilis yang mereka adakan dan ditonton oleh publik, agar masyarakat merasa tenang ketika mendengar atau menonton penangkapan tersebut. Ini bukan jawaban dari soal yang ada. Jika secara realitasnya masih terus berlanjut kasus-kasus serupa yang terjadi, kalimat yang keluar hanyalah sebuah kalimat angan-angan jika tidak adanya kesesuaian dengan realitas. Nah, jika dikaji secara semiotika, maka kalimat yang keluar berdasarkan statement yang ada tersebut adalah ruang hampa. Semu karena tidak mereferensikan dirinya terhadap kenyataan, yang kemudian dipublikasikan agar kalimat dan beberapa penyelesaian kasus yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang tidak selesai diinternalisasikan ke diri masyarakat, sehingga diolah ke diri kita, dan sebagai masyarakat yang menonton tadi mengubah wujud kalimat menjadi wujud kenyataan. Sepertinya kita dimanipulasi. Yang pada dasarnya kalimat itu bukanlah kenyataan, namun hanya sebuah polusi suara yang dihasilkan karena adanya gerakan dari bibir, mulut, dan lidah dari birokrasi negara. Bagaimana tanggapanmu? Jika kalian suka, maka subscribe dan like video ini, namun hati-hati, bahaya laten UU ITE. Ya, karena UU ITE dapat mereduksi kritik menjadi fitnah. Cueks! Tunggu, belum selesai. Ada laporan begal di konferensi persin. Emang malamnya birokrasi polisinya ngapain? Senpai